ngopi bersama Abang Kani. Atau suaranya mau saya rekam di sini biar nanti dikirim voice note-nya ke Abang. Boleh. Saya sebenarnya dari corner juga sih, tapi ini enggak. Jadi nggak apa-apa. Jadi nyampe kok dikirim ke Abang bisa dimasuk. Oke. Itu kejauhan ya? Deketin lagi, mau bisa ditinggiin kok. Enggak, ininya aja. Kejauhan. Kekecilan jadinya. Oke, nah segini aja ya. Ya, kita untuk minta dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sobat-sobat siapa? Dalam rangka ekspor coaching program, saat ini kita sudah masuk ke dalam tahapan company visit. Dalam arti kita mencoba untuk melihat progres dari peserta ekspor coaching program yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan. Ini sudah sampai mana? Kita coba menggali informasi dari salah satu peserta ECP di Jawa Barat ini, yaitu Ibu Rani. Ya. Ya, Bu Rani ini dari CV Java Halu untuk produk kopi ya. Ya. Jadi kita ingin melihat dari sejak awal mengikuti program ini, kira-kira progres apa yang sudah kita dapat, dan paling penting adalah manfaat apa yang Ibu rasakan selama mengikuti coaching program ini. Silakan. Ya, terima kasih Abah. Manggilnya kita Abah. Bahasa Rere ya. Jadi kalau yang utama sih yang saya rasakan, Bah, yang tadinya saya tidak bisa ekspor secara mandiri, pakai nama CV sendiri, dokumen sendiri, ngurus sendiri, sebelumnya tuh belum bisa karena belum tahu, sehingga akhirnya harus under name. Nanya juga kepada eksportir yang lain, solusinya ada ya udah under name aja atas nama saya, tidak dikasih tahu bagaimana caranya. Nah, dengan ikut ECP ini jadi tahu, jadi bisa, dan akhirnya kemarin akhir September bulan lalu kita sudah ekspor ke 3 benua, Pak. Ke Amerika, ke Itu selama ECP ya? Selama ECP, ke Amerika, ke Eropa, dan ke Middle East. Itu sih sesuatu yang mungkin kalimatnya pendek, padahal tahapannya banyak, ilmunya banyak, insight-nya juga banyak, yaitu UKM bisa ekspor mandiri. Perubahan mindset apa Bu yang paling penting setelah mengikuti ECP? Yang tadinya kita UKM biasa, target lokal, menjadi eksportir yang secara scale up-nya, lompatannya itu sangat tinggi. Karena ternyata menjadi eksportir UKM yang sudah ekspor atau eksportir ini, jejaring kita juga jadi lebih mendunia. Kemudian gelombang brand awareness kita juga jadi lebih besar. Kan itu salah satu target kita bisnis ya, Bah. Selain profit juga intangible assetnya yang kita ingin naikkan gitu. Itu yang saya dapatkan dari teman-teman dapatkan. Selama ini banyak juga orang yang berpendapat kalau ekspor itu susah ya Bu. Iya, awalnya saya juga berpendapat begitu. Tapi setelah ikut ECP, ternyata begini ya. Ternyata untuk tahu harga kapal begini ya. Ternyata gabung ke komunitas ini, ke apps ini, seperti ini yang caranya. Ternyata mudah, tetapi aksesnya yang susah. Ya. Karena untuk menjadi salah satu peserta ICP itu melalui proses yang cukup panjang, dan belum tentu juga kita dapat informasinya kapan itu ICP mengadakan penjaringan gitu. Ibu dapetnya dari mana? Dari Dinas Perdagangan provinsi linknya. Iya. Artinya Ibu ditawarin sama Dinas Perdagangan provinsi. Bahwa ini ada link, ada ini Google Form yang harus diisi, ada program ekspor coaching program. Nah, nanti dikurasi, yang lolos kurasi itu yang berhak dapat menjadi peserta ekspor coaching program gitu, Pak. Dari 300 orang Ibu? Dari 300 orang menjadi 30. Iya. Gitu, Pak. Berarti seharusnya itu merupakan suatu proses seleksi yang cukup ketat ya? Betul.
Tapi kenapa juga banyak yang kurang disiplin gitu? Kalau menurut saya, kalau yang kurang disiplin itu yang belum paham tujuan utama dari bisnisnya sendiri ya Pak, ya Bang, bukan dari ekspor coaching program. Dia belum paham tujuan bisnisnya itu mau kemana, sehingga dia tidak tahu merespon kesempatan yang dia dapat. Permasalahan maupun kesempatan itu dampaknya akan berbeda tergantung respon dari kitanya. Jadi kalau bagi saya, bagaimana kita merespon ECP ini, maka itulah dampak yang akan kita terima. Ibu sendiri ngerasain dampaknya sangat besar. Betul. Dari yang tadinya masih belum tahu ekspor, jadi tahu, yang tadinya belum bisa jadi bisa, yang tadinya kalau kita lihat dari, kalau kita nilai dari quantity, yang tadinya kuantitinya sedikit, naiknya 100%, berapa? 400%-nya kalau dari kuantiti produksi ya. Jadi banyak banget yang di luar prediksi bisa didapat dalam waktu yang pendek. Kalau menurut saya pendek, karena kan kurang dari 1 tahun Pak. Kurang dari 1 tahun. Sementara capaian ini harusnya bisa dicapai, kalau normal itu ya lebih dari 2 tahun Mbak. Gitu. Oke Sobat Siapa, ini kita tahunya juga dari Bu Rani ini, pegawainya sebelum ikut ECP itu cuma 4. Sekarang jadi 55, luar biasa. Berarti kan progresnya luar biasa ya. Yang tadinya belum ekspor sekarang bisa ekspor langsung ke 3 benua tuh, luar biasa bukan? Tapi memang itu intinya adalah kembali kepada komitmen dan seberapa semangat dari yang bersangkutan. Jadi kalau yang bersangkutan sendiri menganggap ECP itu tidak terlalu penting, ya ujung-ujungnya juga nggak akan berhasil ECP ini. Mungkin karena belum pernah mendapat penawaran dari konsultan kan Pak, jadi nggak tahu harganya. Iya. Sebenarnya kan mahal. Ya kalau kita nggak serius jalanin pelaksanaan ECP-nya, ya dari mana dapatnya? Iya. Itu kan semuanya juga kan dari proses ya. Ya karena saya sempat dulu itu gimana ya, pengen jadi CV yang bisa ekspor sendiri Pak. Mendengar tentang kita tidak harus pakai ETK, iya. Tapi kan pada pelaksanaan di lapangannya terus syaratnya apa? Itu kan tergantung bayar kan? Nanyanya ke konsultan Pak. Iya. Dan bayar. Sekali nongol 1,5 juta. Di ECP itu gratis semuanya. Iya, semuanya kita mendapatkan fasilitasi, mendapatkan konsultasi, bahkan fasilitas yang lain juga itu juga ya, contohnya ikut pameran dan sebagainya. Yang beruntung itu juga dapat. Kok ibu nggak dapat sih fasilitas pameran? Kenapa? Belum tahu Pak. Saya sampai nanya ke Pak, waktu itu ke Pak siapa yang sebelum Pak Satrio tuh? Udah. Pak Udah. Kok teman-teman bisa ikut TEI sih? Emang ada daftarnya, gimana ya cara daftarnya gitu? Kalau dari ECP sendiri, dari ECP ya, itu yang diminta memang hanya ini sih, apa namanya, produk makanan ya. Produk makanan. Tapi saya nggak tahu seperti TIU itu bisa masuk seperti apa. Mereka jalurnya lain lagi. Iya, dia punya jalur sendiri. Iya, saya kan jalur utamanya ECP. Jalur utama. Belum ada jalur lain, Pak. Belum ada jalan tikus ya. Belum punya jalan tikus. Jadi kalau tol dimacet ya udah. Iya gitu. Tapi seharusnya ketika kita justru merasa banyak jalur itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, utamanya kan untuk perkembangan usaha kita ya. Betul. Jangan sampai malah jalurnya banyak tapi tetap aja ujungnya tidak berkontribusi terhadap usaha kita. Kita malah bohong. Iya betul. Di situ perlu kecerdasan memilih prioritas. Iya. Ini ada lubang, ini jalan ini, tapi semuanya ujungnya sama aja, kagak menghasilkan suatu peningkatan progres. Berarti analisisnya belum jalan. Ya percuma semua kan kalau begitu Pak. Sayang. Jadi sayang waktu, sayang effort, sayang uang lah. Iyalah. Kalaupun kita itu memang untuk banyak dana ya tetap aja kan harus harus bijak plottingnya. Kenapa nggak ke peningkatan kapasitas produksi, kualitas produksi, daripada untuk menempuh kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kalau dianalisis lebih dalam tidak sesuai dengan target-target perusahaan kita. Bu, kita tahu bahwa ECP ini kan nggak sampai 1 tahun. Iya. Sementara usaha ibu kan harus umur hidup. Harus umur hidup, nggak ada bisnis yang cuma 1 tahun. Ya, satu, setelah tahu ilmunya, kita jalankan, kita konsistenkan, lalu kita konsultasikan terus-menerus kepada coach atau kepada senior
dimana yang terpenting itu bukan kelasnya penting, yang penting adalah networking, after salesnya kalau kita jualan. Kan kalau saya mantan muridnya Abah, masa sih saya nggak boleh konsultasi tahun depan ke Abah? Masa sih saya nggak boleh sharing ke coach-coach yang lain? Ketika saya ada masalah, ya tidak bisa 1,01 juta setengah kali mungkin. Jadi itu yang termahal, Pak. Ya kalau dari PPI mah gratis semua. Karena seperti saya kan memang tugasnya di situ ya. Justru ketika saya menerima konsultasi itu berarti saya jalanin tugas. Betul. Kalau nggak jadi gabut saya. Gabut. Sebelum tahu ECP mana tahu saya konsultasinya kemana kan? Iya. Jadi itu after salesnya itu luar biasa. Ada 4K 1A yang tadi Ibu sebut. Ya, kalau lulusan ECP kalau nggak tahu 4A, K 1A, terus nggak bisa kelihatan di aplikasi usahanya, berarti belum lulus itu, Pak. Dijelasin dong. Ada kualitas, ada kontinuitas, kemudian ada kemasan, kemudian satunya ada apa satunya? Apa itu? Kapasitas. Satunya lagi administrasi. 4K. Jadi memang kita tuh harus senantiasa konsisten ya. Yang pertama dengan kualitas. Ya. Artinya jangan sampai kita ekspor kualitas kita tuh ini apa namanya turun naik karena pembeli di luar negeri itu pasti mintanya suatu hal yang ajab. Karena kebanyakan begini ngomongnya, sampelnya begini, pas order lain. Nah itu tuh sudah jadi rahasia umum. Iya. Kalau kita dagang tuh kalau pertama kan nasi uduknya enak, pas pesennya banyak, kok beda gurihnya gitu kok, iya turun, jadi rasanya jadi menurun, jumlah satu porsi jadi lebih sedikit gitu ya. Itu tentang apa itu kualitas. Kalau kuantitas juga jangan sampai kita pada waktu order bisa sekian tapi besokannya nggak bisa lagi padahal masih sama. Berarti kan terjadi penurunan. Betul. Terjadi penurunan kuantitas karena dalam rangka ekspor itu kemungkinannya kan dalam jumlah yang cukup besar ya. Jadi kalau sekali kita menerima order untuk sekian ton terus berikutnya jadi menurun, nah berarti kuantitas kita nggak bagus. Betul. Terus yang berikutnya lagi jadi kemasan juga kan harus bagus nih. Kita kan jualan ke luar negeri. Dalam perjalanan banyak sekali hal-hal yang membuat suhu kontainer, transit negaranya berbeda, apalagi produk saya kopi, Bang. Kopi dengan green bean dan ada perubahannya. Regulasi di negara juga beda-beda. Ketika kita tahu regulasinya kemasannya seperti apa, standarnya, kita tempuh, lalu kita aplikasikan ke calon-calon buyer kita yang lain di negara lain, insya Allah. Satu lagi apa kayaknya? Satu lagi adalah konsistensi. Karena itu tadi kata Abah kan bisnis itu gak cuma satu kali, nggak kayak petasan. Meduk, abis itu udah habis gitu. Harus bisa terus. Konsistensi dalam arti juga yang mencakup kuantitas kualitas tadi, konsisten, termasuk juga konsisten dalam hal kita punya ini ya tanggung jawab ya. Jangan sampai kita udah mengatakan dia nggak bisa. Betul. Atau sebaliknya kita mengatakan tidak bisa ternyata bisa. Karena kan di kontrak kan sudah disampaikan mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Oke, Ibu kontrak nggak? Kontrak kalau kami per 1 tahun masa panen untuk tahap awal. Nah setelah deal baru kita multi years kontrak. Ya. Yang akan ditempuh kedepannya adalah multi years kontrak. Yang kontrak yang ini 1 kali masa panen. 1 kali masa panen ada sekali shipping. Sekali shipping, karena kan kopi itu panen tanaman tahunan ya, 1 tahun sekali. Jadi kontraknya per 1 kali masa panen. Tapi itu untuk multi years dalam waktu berapa tahun? Setelah 1 tahun ini kita bisa building trust yang terbentuk dengan buyers, baru kita sepakati untuk multi years itu per 5 tahun. Building trust itu juga penting tuh untuk kita catat tuh. Kenapa? Pembangunan trust itu sesuatu hal yang nggak mudah ya. Nggak mudah. Dalam bisnis itu justru trust yang nomor 1. Ya. Ketika orang sudah melihat kita tuh konsisten baik dalam hal kuantitas, kualitas, kemasan dan sebagainya, itu situlah akan terbangun suatu trust yang pada akhirnya akan membuat orang lain tuh repeat order. Kalau enggak ya otomatis dia kayak petasan, sekali order tuh kapok. Gitu kan. Target kita kan mendapatkan membangun building trust yang kokoh antara kita dengan buyer, antara kita dengan pembina kita seperti PPIJP, antara kita dengan pemerintah yang memang memiliki regulasi, kita dengan komunitas. Karena pasar kita kan dari mereka. Iya. Gitu. Dari komunitas, dari jejaring itulah kita akan memperluas
ya spread our market, Betul. ya kan. Jadi memang building trust itu bukan hanya masalah kita dengan buyer, tapi dengan semua stakeholder kita. Persis. Iya. Oke. Jadi ada beberapa hal ya penonton yang kita akan bisa kita catat. Yang pertama tadi 4K itu building trust, dan kemudian juga yang paling penting adalah ECP itu adalah sesuatu yang dibiayai oleh negara. Jadi jangan sampai uang yang dikeluarkan oleh negara untuk membangun kapasitas dari UKM dari belum ekspor jadi bisa jadi eksportir itu hanya tersia-sia. Memang untuk nextnya kita harus lebih selektif lagi kayaknya ya, karena ya jujur saja dari peserta tahun ini aja masih banyak yang belum bisa konsisten ya, artinya belum sepenuhnya menjalani kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kalau dari saya sih Pak, ECP ini seperti beasiswa. Mengejar beasiswa itu kita itu harus menjadi siswa yang berprestasi dulu. Yang lebih beratnya adalah mempertahankan beasiswa itu kan, betul. Karena apa? Kalau tidak mengikuti ECP, bayarnya mahal. Tapi yang paling penting dari suatu beasiswa sebenarnya kan bukan dapat beasiswa, afternya ya. Apa manfaat Anda terhadap negara. Jadi andai kata kita dapat beasiswa kemudian udah dapat beasiswanya udah jadi katakanlah S1, S2, S3, tapi kemudian nggak ada gunanya bagi negara, itu sama aja bohong. Berarti yang apa? Hasil akhirnya adalah laporan keuangannya sehat tidak, betul. Laporan pajaknya benar enggak, sehingga perusahaan itu sudah punya valuasi. Dari situlah kita akan lihat seberapa besar manfaat suatu pembinaan semodel ECP ini bagi pengembangan UKM, ya kan. Jadi artinya setelah dibina dia menjadi melesat dan bertahan, terus itu yang berhasil. Bukan kemudian dibina kemudian ekspor lalu kemudian melempem lagi, itu sama aja bohong. Ya berarti ada yang salah di pesertanya. Iya. Karena program didesain kan tidak seperti itu. Didesain untuk menjadi pesertanya scale up, bertumbuh, bertahan dan berkembang. Nah itulah, jadi dari pesertanya dan juga yang saya sering saranin ya dari pihak penyelenggara, jangan sampai tidak ada monitoring. Jadi artinya kalau hari ini belum, bagaimana supaya besok jadi? Gitu. Bagaimana kalau yang sekarang udah ekspor, jangan sampai besok nggak lagi, gitu. Atau kuantitasnya berkurang ekspornya. Berarti kan terjadi penurunan. Gitu. Saya sih selalu melihatnya bahwa kalau ini uang negara ya harus benar-benar bermanfaat bagi idealnya bagi negara, tapi paling tidak ya bagi diri sendiri lah. Bagi warga negara. Bagi peserta itu. Ya. Kalau kan jadi percuma. Iya. Baik, saya kira demikian teman-teman, sobat siapa tidak terlalu banyak yang kita bicarakan, tapi saya yakin banyak sekali yang bisa kita ambil manfaat dari pembicaraan ini, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi bagi kita supaya next time better, ya. Kenapa? Karena itulah ekspor coaching program. Artinya program untuk melakukan pendampingan bagi UKM untuk bisa menjadi eksportir. Pendampingan artinya kan mendampingi artinya orang yang memang sudah jalan, cuman kita dampingi supaya lebih mantap. Ya kayak saya, tadinya tidak bisa ekspor mandiri, tadinya under name, sekarang sudah bisa ekspor mandiri. Siap. Legalitasnya sudah menjadi ekspor. Jadi ini kan dapat order siap selalu. Siap. Sekarang tahun depan kapasitas naik lagi Pak, jadi 40 ton. 40 ton. Tahun kemarin 2 ton, tahun ini 20 ton Pak. Ya. Tahun depan 40 ton. Targetnya, itulah visinya orang yang mau berusaha begitu harus naik terus. Kalau nggak ada target, berarti ada something. Iya. ECP kan cuma nggak sampai 1 tahun, jadi artinya kalau memang hanya berbuah manis pada saat penutupan, bagi saya nggak ada gunanya. Jadi afternya gitu. Orang itu dianggap berguna jadi dapat beasiswa kan setelah dia selesai. Iya, jadi apa dia? Iya, jadi apa dia? Kalau cuma dia menyelesaikan doktornya dengan cum laude tapi kemudian dia melempem, ini ngapain lo negara keluarin duit untuk dia? Kan? Oke, saya kira demikian sobat siapa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja.